Ya, kita sekarang sedang menunggu kegiatan Korpe karena Korpe yang dimulai 7.30 dia akan berlangsung dengan sangat baik dan ini ternyata bersih sekali. Setelah senam ternyata ada Pak Slamet, ada yang lain dan sungguh luar biasa. Artinya di bulan puasa ini kita menjadi pribadi-pribadi yang aslama, yang penuh dengan kewibawaan, marwah yang membuat kita menjadi sangat kalau dalam bahasa agama lillahi ta'ala, hablu minallah dan hablu minanas. Jadi ketika hubungan dengan Tuhan itu makin intens di dalam suasana bulan suci ini, maka pribadi itu boleh menjadi pribadi yang lebih baik bagi masyarakat luas. Itu poin. Sehingga pola-pola lama, pola-pola yang membuat semacam, ya kita lihat dulu. Jadi ini ternyata mereka sudah pergi dan ternyata yang mobil yang sebelah kanan adalah kawan saya, Amrun, orang Melayu. Ya. Dan ini adalah, ya, oke. Dan mereka adalah ibu-ibu. Oh, ini rupanya ibu ini, iya. Yang menarik saudaraku adalah bahwa ketika ya kita semakin ya, jadi sulit rasanya mengungkapkan segala peristiwa kalau kita tidak menemukan hint daripada peristiwa itu. Jadi ada daya pesona dari sebuah peristiwa yang membuat kita memiliki insight, yang membuat kita memiliki pemahaman mendalam tentang peristiwa itu. Nah, sekarang sudah jam 7.42. 7.42 kita belum melihat orang-orang yang akan korban. Dikatakan dalam undang itu 70, jam 7.30 di sini. Jadi ya sabar kita. Baik, saudara-saudara, saya akan mencoba jika dapat menghubungi beberapa kawan. Jadi ya, jadi logo kita itu adalah begini. Ya. Iya. Inilah logonya. Ada orang yang mengatakan bahwa Pak Agus misalnya, Agus Susanto, bahwa makna daripada salaman ini adalah semua orang bersama-sama bersatu padu.
berdamai. Ada kesalahan diampuni. Kemudian hijau itu berarti kesegaran. Dan hitam itu kesungguhan mendalam dalam mencapai cita-cita. Beliau seorang dosen filsafat barangkali di Jogja. Jadi memang beliau ahli di bidangnya. Nah, bagi kita masing-masing yang mempunyai suatu pemikiran tentang logo ini, diberi kesempatan, tidak harus bicara, rekaman suara saja. Rekaman suara sehingga itu bisa diabstraksi, bisa ditemukan hintnya. Nah, ini Pak Nabi Tubur, orang tua, sudah senior. Dan di sini banyak orang-orang tua. Itu Ibu Nabi Tubur. Jadi apa makna dari sebuah situasi yang usia di mana orang itu memiliki status dan posisi yang seperti ini. Dengan kondisi angin kencang, ini kamera ini bisa jatuh. Jadi sebaiknya harus benar-benar dipastikan tidak angin itu cukup menghembuskan, karena ini hanya berapa ini. Ya, jadi kepastian bahwa ini sudah 5,5, jadi berarti ini sudah cukup jauh. Tapi apabila pas ininya, ukurannya, ini bagus betul. Jadi ada sampai 10 kali, ini 5,5 kali, artinya 5 kali lebih dekat. Ya. Coba kita mengarahkan ke pintu masuk, apa yang terjadi. Kita akan lihat di pintu masuk. Nah, ini 5x5 tidak begitu bagus, jadi kita robot sampai 10. Ya. Nah, ini 5x5. Ya, tapi tetap dengan ya. Nah, ini sudah 9x9, 9,9 kali. Jadi ini perlu makin dilatih. Oh, ini sepertinya Pak Tulus yang berbaju hitam pakai topi. Ya, jadi rupanya pertemuan, tapi hanya pertemuan saja. Iya. Iya. Ini membuktikan bagaimana bagusnya kamera ini. Rata-rata kamera begitu. Jadi ini sekarang sudah 9,9 kali. Lalu Bapak yang itu terlihat sangat jelas. Dia sedang membersihkan di bawah kaki basket itu. Sedangkan tadi Bapak yang pertama 5,5. Jadi kita tidak perlu mendekat, cukup dengan mengubah diafragma itu. Kalau yang sekarang terlihat ini kita naikkan menjadi 10, ya kurang lebih sama lah. Nah, jadi atau kembali kita ke yang 5,5 tadi. Apakah kalau pakai 9,9 apakah bagus? Nah, ini. Iya. Ini. Iya. Ini 9,9. Apakah dikecilkan? Nah, ya pasti 5,5. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini 1,1 malah. Ya, jadi bisa diatur secukupnya. Ah, ini ya 3,7. Iya.
Dan gerakan itu jangan terlalu cepat. Nah, asap jadi mempengaruhi, jadi sebaiknya jangan ke sana. Nah, ini saja. Iya. Iya. Yang datang ini adalah dari jarak 60 meter, tidak jelas, tapi bisa kita perjelas. Iya, oke. Iya, ini sudah 10. 10. Jelas sekali kan? Inilah teknologi yang luar biasa itu. Ini 10 kali. Karena semakin dekat kita kecilin. Iya. Dan setiap kali dalam meletakkan kamera, pastikan bahwa dia kuat. Karena angin itu bisa berubah sewaktu-waktu tanpa diduga. Jadi dia harus ada pada posisi yang terjamin. Kembali kita ke posisi 5,5 tadi. Iya, iya. Ini karena ini 1,6. 1,4. Dan rupanya dia juga bisa dengan sendirinya mencari. Ada apa di dalam? Aneh Pak, tadi saya ke sana itu nggak ada sepak bola, benar. Tapi kenapa tidak ada kesiapan? Biasanya kan dikasih garis-garis. Nah, itu udah mulai diundang. Oh, ya sudah. Ya. Sebentar, saya mau tanya sama Bapak. Jika kita mendapat kesempatan, saya akan hubungi Pak Tulus. Kesempatannya gini, kami diberi kesempatan untuk 2 kali mendidik siapapun menjadi mediator, gratis. Ya. Masalahnya begini Pak, yang mengerikan. Dulu. Ini penting sekali, Sama. sangat penting. Soalnya nggak perlu sarjana hukum. Ya apa bertanya gimana? Makanya dengar dulu. Tuh, saya berkobar-kobar nih, baru. Terlalu semangat. Bukan semangat. Keburu-udahan yang di dalamnya, keburu-udahan lagi pada bersih-bersih. Ayo, sama-sama yuk. Nanti saya bersih dulu. Iya. Soalnya ini geraknya nggak boleh cepat, nanti jelek. Matiin dulu dong. Iya. Pak Tulus di mana Pak Tulus? Oh. Ya, saya harus diundang dong. Nanti dibilang tamu tak diundang. Pak Napi dulu mana? Katanya Pak Napi tak ada. Pak Napi itu belum. Jadi yang Corvette 730 undangan itu di sini atau di sana? Oh. Kami dari media dari Associated Press. Pak Lurah. Bu Lurah harus melapor dong sama dari Associated Press. Bu Lurah harus menghadap saya kan calon gubernur. Yes, good morning everybody. This is my broadcasting from the stadium Gelora Bung Karno. No,
apa namanya, lupa saya. GBR. Kalau di Jakarta kan GBK, Gelora Bung Karno. Di sini Gelora Geger Kalong Bandung Raya. Jadi kita ini dekat dengan Gelora Bung Karno karena kita kan Gelora Geger Kalong Bandung Raya. Begitu. Pak Tulus, izin saya transmit dulu ya. Ada kaitan antara GBK Gelora Bung Karno dengan Gelora Geger Kalong Bandung Raya. Saya sudah promosikan, namanya GBK di sana Jakarta, di sini GBR, Gelora Geger Kalong Bandung Raya. Iya. Jadi kaitannya dengan hal itu karena sekarang ini korpe untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, Pak Tulus, boleh ini bantu saya, jangan sampai saya salah ngomong. Kegiatan ini adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita sudah biasa di sini memancarkan the way of thinking, sholat. Dan kalau sudah jadi memang sulit dikandung maksud kalau hal-hal yang baik itu menjadi tidak ada artinya karena tidak ada kesepahaman. Tidak memiliki suatu di sini. Ya, Bu Lurah itu. Ini kan. Ini yang mengerikan, sudah terjadi berulang-ulang begini. Iya, berulang-ulang, Pak. Jadi sudah berapa kali kamera saya hancur, tapi demi negara dan bangsa, boleh. Pertanyaan pertama, Pak Tulus. Ini serius, Pak. Kita akan punya program kerjasama dengan GBK. Bukan. Begini, kami tinggal 2 hari lagi melaksanakan pendidikan mediator. Sambil jalan aja Pak Tulus. Jadi kata Ibu Hakim Tinggi itu namanya Sulastri Dewi SHMH. Dia merupakan Pokja dari Mahkamah Agung Pak Tulus. Dia menawarkan, artinya Pokja Mahkamah Agung, supaya komunitas asosiasi mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, itu kami, melaksanakan pendidikan mediator itu bagi pemuda-pemudi KPAD Geger Kalong, Pak Tulus. Iya. Nah, apa maknanya? Maknanya begini, nanti akan terjadi kelimpungan, Pak. Karena pendidikan ini diluarkan 9 juta rupiah, Pak. Nah, sedangkan kami yang 100 orang ini yang sekarang sedang dilantik, dididik, itu kami bayar 3 juta, Pak. Karena dapat beasiswa, namanya beasiswa Pancasila. Nah, kalau 100 orang dari, katakanlah KPAD 50, dari kelurahan 5 orang gitu ya, dan seterusnya. Mereka nanti nggak serius nanti menganggapnya. Karena bagi mereka yang penting rokok, nanti kalau nggak puasa, dan makan. Sia-sia itu pendidikan yang begitu tinggi. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Atau Bapak nggak percaya cerita saya ini? Tadi ada jenderal di sana, teman saya ceritakan, dia bingung juga. Jadi saya pikir Pak Tulus juga jangan tulus lah, bingung aja lebih baik. Iya, aneh. Bu Lurah malah nggak ngerti ini. Kami adalah asosiasi mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Selama ini kan yang dikenal Bhinneka Tunggal Ika, malah kita bingung. Nah, jadi tapi yang tidak bingung ini namanya Gus Wahid, sahabat kami. Nah, Gus Wahid seolah-olah menimbulkan marwah dari Gus Dur. Gus Dur presiden maksud saya. Dia bilang begini. Kira-kira bahasa Indonesia, karena dia bilang bahasa Inggris. Kira-kira bahasa Indonesia gini. Bangsa ini adalah bangsa yang suka korpe, ya ini yang dipimpin Bu Lurah ini kan. Tapi kalau sudah korpe harus ini ya AIWO gitu. Misal kalau tidak puasa mungkin bagi-bagi rokok gitu kan. Nah, jadi
Kalau tidak begitu nggak benar. Nanti didaulat Bu Lurahnya. Nggak usah jadi lurah katanya gitu. Wah ini sahabat, jangan pegang itu Pak. Ini Itu persis yang di Papua itu. Janganlah, jangan pegang golok. Saya sengaja begini supaya kameranya bagus Pak. Karena kita udah berpengalaman, sering kali jatuh. Iya. mungkin bisa dijawab oleh Bu Lurah. Oh ya, boleh saya bertanya sama Bu Lurah? Diatur Bhinneka Tunggal Ika. Bolehkah? Ya, Saya selama ini kepada ini komentar dulu terkait dengan kegiatannya di Jumat Bersih atau Jumsi. Ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, terus terjadwalkan di masing-masing RW. Kebetulan di hari Jumat sekarang ini adalah jadwalnya di RW 02 KPAD Geger Kalong Keberani. Alhamdulillah antusiasme warga masyarakat RW 02 hebat sekali ini berjubah. Apel dulu Pak ya. Yang ngambil Bapak Jenderal. Iya benar Bu Lurah. Iya. Karena kameramennya ini nggak jadi jenderal, tapi sudah tinggi juga pangkatnya. Sudah mulai nih, sudah mulai Iya. turun. Iya, di KPAD itu youtubernya sudah kolonel Pak, jadi nggak tanggung-tanggung. Ada harus terangan. Iya. Oh, minta maaf, belum selesai tadi ya. Iya. Jadi boleh bertanya Bu Lurah, di KPAD Geger Kalong ini memang warganya banyak yang sudah usia senja Bu. Ya. Bu Lurah megang cangkul. Cangkul Ibu. Pagi. Mau ke tugas Bu. Mohon. Ini aja Bu ya. hidup Garuda di dadaku. Jangan dulu 5 menit. Biar kelihatan dokumentasinya nanti Kelurahan Geger Kalong pelaksanaan kurban di KPAD. Biar kelihatan sini kumpul dulu. Dipimpin Bu Ekbang. Bu, kerangkat di sini dulu. Kerangkat ke sini dulu. Nah, biar kelihatan ya, coba yang korban itu berapa orang itu? Ini. Nah, biar kelihatan banyak Pak, sini Pak. Sini Pak. Nah, si Dospik mana Dospik? Bagian dokumentasi. Bagian dokumentasi. Itu kan dokumentasi kan bagus tuh. HP-mu HP saya habis. Akhirnya. Pak, sini Pak, berangkat sini. Sini. Dekat bendera sini. Biar kelihatan benderanya. Nah kan kelihatan banyak kalau kumpul tapi bentar nggak kelihatan. Nah. Baik perhatikan, siap. Tangan udah dibilang. Gerak di tempat, siap, maju, bilang, yang maju. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat dulu, Pagi. Yang pertama, yang terhormat Ibu Lurah, kemudian Ibu Ketua PKK, kemudian Bapak-Bapak Bumper, kemudian Ketua KMM ada, kemudian termasuk K3 dan semua yang hadir di sini. Yang pertama kali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini bisa kumpul di sini ya. Ini dalam rangka pelaksanaan kurbe. Teknik untuk kurbe nanti akan saya sampaikan setelah diambil oleh Bapak Ketua RW. Demikian. Baik, nanti secara teknik akan saya sampaikan ya.
kurpenya kurpe apa saja dan nanti akan saya bagi-bagi. Namun demikian mungkin karena ini ada Ibu Lurah, mungkin ada sepatah dua patah kata Bu dari Ibu. Monggo Bu. Sini aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Geger Kalong, KPAD Geger Kalong. Yang kami hormati semua ya warga yang sudah hadir, Pak Sekretaris, Ibu Ketua Kelompok PKK RW 02 dan semua yang sudah hadir di sini, ada dari Gober Kelurahan Geger Kalong, ada dari warga masyarakat yang sudah berhimpun. Terima kasih kepada Pak Tulus juga sudah datang. Ada berkumpul berhimpun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih di pagi hari ini Pak RW, jadwal Kelurahan Geger Kalong mengadakan Jumat bersih atau Jumsi. Dan jadwal hari ini, Jumat hari ini di RW 02 KPAD Geger Kalong. Alhamdulillah antusiasme semua warga yang sudah hadir, kolaborasi juga dengan kelurahan, ada dari Gober, di sini sudah dilihat oleh Ibu Kasih Ekbang. Terima kasih banyak semua yang sudah berhimpun di sini, lebih kepada ingin mengadakan bersama-sama untuk mengadakan Jumat bersih. Di mana Jumat bersih ini adalah sebagai tanggung jawab kita di dalam program pemerintah Kota Bandung. Maka setiap Jumat itu walaupun sekarang sedang ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tapi tetap kita masih semangat melaksanakan program pemerintah Kota Bandung. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua RW, yang kepada Pak Sekretaris yang sudah bisa mengumpulkan warganya. Dan waktu sekarang adalah di lapangan KPAD, di mana nanti kita sebentar lagi akan melaksanakan untuk Idul Fitri lah, sholat Idul Fitri. Jadi mudah-mudahan target hari ini bisa terselesaikan. Tadi Pak RW sudah mulai dari sini sudah terapikan, sudah ada progres untuk beberes. Dan dengan kekompakan semua hari ini kita bersama-sama untuk bebersih, untuk membabat rumput di KPAD. Dan mohon kekonsistenannya di RW 02 semua bersama-sama Pak RW. Kalau seandainya membutuhkan gober kami dari Kelurahan Geger Kalong, mangga kami dijadwalkan untuk dirapihkan, dibabat atau bagaimana supaya program Bapak juga untuk untuk sepak bola. Nah, ini dengan kerapihan KPAD-nya itu lebih terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama untuk melaksanakan Jumat bersih di RW 02 KPAD Geger Kalong. Mudah-mudahan semua semangat, selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Lurah Geger Kalong, Ibu Erni Mulyani, SMM dan stafnya, Ibu-ibu PKK beserta staf dan bapak-bapaknya semuanya, warga RW 02 KPAD yang ada di sini. Saya selaku RW 02 KPAD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Lurah, di mana jadwal Jumat bersih pada hari ini dipusatkan atau diarahkan di tempatnya RW 02 KPAD. Kemudian oleh RW diarahkan di lapangan sepak bola KPAD ini. Nah, ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena kenapa kami pusatkan di sini? Yang pertama, tadi sudah sampaikan oleh Bu Lurah bahwa lapangan sepak bola KPAD ini nantinya akan dijadikan tempat untuk sholat Id. Selain itu, melihat kondisi lapangan sepak bola ini, jadi sekarang ini kami sedang melanjutkan renovasinya karena
tidak rata, kemudian beberapa tempat yang tidak diuji oleh rumput kita tanami rumput. Nah, yang tidak rata karena kena gerus oleh hujan dari atas menggerus sehingga di tengah itu bergelombang, sehingga kami sudah kita timbun tanahnya dan rumputnya. Demikian juga pagernya ini dalam kondisi sudah rusak. Memang rusaknya rusak ringan, ada yang goyong, ada yang roboh, ada yang keropos, sehingga itulah oleh RW pagar ini kita tegakkan kembali, yang keropos-keropos kita benahi, kita tambah sulam dengan plat-plat yang baru, termasuk juga pagernya ini. Nah, ini nantinya setelah itu akan dicap. Demikian juga gapura pintu masuk ya KPAD ini sudah kami renovasi Bulora, termasuk nanti untuk Taman Toga, termasuk juga PKK kantornya. Nah, ini semuanya juga selain untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ya 1446 ya, juga dalam rangka kesiapan untuk menghadapi lomba yang katanya Bulura nanti ada lomba antar RW. Nah, ini perlu kami sampaikan juga kepada bapak-bapak ibu-ibunya. Kenapa kami pusatkan di sini? Ya, kebetulan dari Bulura membantu, membackup untuk menyiapkan KPAD RW 02 ini, masuk PKK-nya untuk menghadapi lomba RW se-Kota Bandung, di mana RW 02 KPAD atau PKK-nya mewakili Kelurahan Geger Kalong. Nah, demikian kami harapkan dengan kumpulnya bapak-bapak ini dan ibu-ibu semuanya, kemudian dihadiri oleh Bulura, kita semangat untuk melaksanakan Jumat bersih pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kemudian tadi pelaksanaan hari ini, memang kita tidak bisa menyelesaikan semua. Nanti secara umum, amin 2 atau 3 akan dibersihkan di Babat sama-sama, ya, di Babat koordinasi dengan masjid. Dengan demikian, marilah kita kerja hari ini adalah kerja untuk menyiapkan dalam rangka untuk menghadapi sholat Idul Fitri, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan pahala kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlaskan kerja di sini, dari puasa pahalanya besar sekali. Kemudian perlu diketahui bahwa ini pagar sudah diperbaiki, ya, sudah bagus. Ya, ini ada beberapa saran dari RT, dari Ketua PKK dan sebagainya, sehingga ini menambah bagus. Dengan demikian, yang pertama, nanti dari Gurber silakan kerjanya melanjutkan kerja yang tadi, yaitu di sekitar di sini, yaitu magot, ya, magotisasi. Silakan dilanjutkan. Kemudian dari bapak-bapak yang dipimpin Pak Nida, ya, nanti dilanjutkan kerja di depan, ya, di depan dilanjutkan di situ. Kemudian yang dari Parompong, ya, dari Parompong, ya, dari Parompong termasuk yang dari PAM, ya, nanti kerjanya adalah mengecek. Ini udah dibersihkan semua, dicek, dan catnya sudah saya siapkan di belakang, ya, tadi langsung ya, di belakang itu. Kemudian yang dari Tajimalela silakan berlanjut ke tempat tadi, Pak, ya, ke depan Tajimalela itu dibersihkan sedemikian rupa. Yang tukang las mana? Ya, dilanjutkan, setelahnya dilakukan, tapi baru satu sana. Kemudian yang lain yang datang di sini saya ucapkan terima kasih. Tolong dibantu membersihkan sampah, yaitu di sekitar itu. Yang lain itu yang tidak saya sebutkan di sini, yang dari RT ada RT 1, 2, 3 sampai 10. Itu sepanjang kawan di situ, ya, itu sampahnya luar biasa. Tolong itu diambilin atau mungkin dibakar, silakan. Saya juga siapkan trash bag, ya, trash bag itu sudah disiapkan, nanti yang tidak bisa dibakar dimasukkan di situ aja. Nanti dari Kartika mana tidak? Nah, nanti sampahnya diambil, ya, yang tidak bisa di kemana-mana kan diambil, buang kemana di situ.
didapat oleh masjid yang anggota masjid akan didapat biasanya di sekitar itu, di sekitar pagar itu tidak terjangkau, ya, tidak terjangkau atau masih kotor, sehingga kita butuhkan mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan sholat Jumat ini dalam keadaan bersih, nyaman, enak, sehingga ibadahnya juga diterima yang maha kuasa. Demikian yang perlu saya sampaikan sebelum masuk ke area masing-masing. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja sampai bersih, ya, sampai bersih. Kemudian yang mau ngecat sampai selesai. Yaitu kalau enggak bersih nanti sampai sore berarti, ya, sampai sore. Kalau yang dari yang lain-lain dari RT 1, Bumi dan sebagainya sesuaikan dengan waktunya. Nanti kalau sudah selesai bersih, silakan tanpa dikomandoi, ya silakan nanti bisa kembali ke tempat masing-masing. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik apa sepeda? Jelas. Saya itu kemarin kepingin sehat, malah bukan sehat. Kemarin ada posyandu, biar ada tenaga. Minumlah vitamin sama. Diare malah bukan Pak. Itu namanya. Kemarin kan kita tak tinggal. Bagi-bagi ya, mungkin situ kerjaannya sini bukan nyapu, ngecat, nyapu. Ya, ya. Nah, kuahnya ambil. Kalau kuahnya ini nggak bisa digunakan, saya beli. Nah, tapi kalau bisa digunakan ya pakai ini karena kurang berapa? Bukan air ini. Tapi kalau ini nggak bisa digunakan, ya bisa digunakan. Berarti saya beli. Sekarang sih, contoh ini. Kamu megang satu ini. Kamu parokok. Yang lain,
Iya, iya. Selalu bagus, Pak. Yang sholat Id yang lalu juga bagus. Jadi ini akan kapan sholat Idnya kapan? Tanggal 31 tuh. Iya, saya janji akan saya bikin. Sekarang soalnya sangat bagus, Pak. 31 itu hari raya Idul Fitri. 31. Maret. Ya. Maret. Pagi-pagi saya duluan hadir sini Ya, karena itu, bahagia betul. ya, ini judulnya gini. Jumat bersih. Jumsih ya, Jumat bersih Ya. di RW 02 Ya, KPAD ya, dipimpin oleh Ibu Lurah dan ya. Bapak RW. Tadi saya udah wawancara dengan Bu Lurah. Nah. Jadi nanti Bu Lurah yang dibikin profilnya. Ya, nah, korbannya mana-mana itu. Sini, Ya, betul. Sana, Betul, 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 termasuk betul, yang ya. depan. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Sekretaris RW. Ya, nah, betul. Meskipun jauh ini kameranya bagus, jadi nanti bagus. Boleh saya melapor sama Ketua RW? Kontaknya mana? Saya lagi nyapusin ya. Ibu kita ini dulu ya. Jumsi dulu aja. Ada kisah dulu di sini, para pimpinan menanam pohon. Yang ambil Pohonnya hilang. Yang bertanggung jawab saya, karena saya mungkin yang mencuri. Iya, camat, sama siapa? Sama bendera yang luar biasa bagus. Pak Camat, namanya Sarjani, kalau perempuan, Sarjana. Lalu ditanamlah di sini sama, wah luar biasa. Coba saya periksa, supaya saya laporkan ke Donald Trump Sinaga di Amerika. Oh hilang kah? Oh ada ini. Hati-hati Pak. Ada 3. 1 dari Camat, 1 dari Dan Ramil. Yo, ayo. Nanti kalau mau nonton ini di 2 channel. Tadinya nama channelnya KPA, ulangi, SSB KPA Deger Kalong. Sudah saya rubah Pak Tulus. Ya namanya beda. Sekarang udah beda. Namanya, tapi tetap muka saya ini yang ini ditekan muka saya langsung Supribe. Dan
Meskipun Supriya tidak bayar, apalagi Bu Lurah senang tidak bayar kan. Jadi gratis. Kualitasnya 1080 pixel, jadi paling bagus. Bu Lurah ingin Yang gratis, terus ya? gratis. Iya betul. Karena negara ini memang sudah boleh beri gratis, tapi banyak koruptor. Iya. Jadi semua yang di sini boleh menonton dirinya segera setelah ini, karena ini tidak langsung. Kalau tersambung dengan itu sebenarnya langsung. Nah, ini masih rekaman tapi mudah saja nanti. Dan saya mohon kepada Bu Lurah sajalah. Nanti profilnya Bu Lurah, karena tadi sudah iya. Apalagi senyum Bu Lurah itu seperti lurahnya ini Presiden Prabowo punya RT. Ada RT RW, nah Bu Lurahnya itu persis ini. Jadi ini. Iya. Ya, kalau saya miring begini, nanti gayanya beda lagi. Gitu, ya. Ternyata semakin usia lanjut, kalau kita benar enak ngomongnya. Ini sudah 46 menit. Apakah kita selesaikan 1 jam atau 3 jam juga boleh? Saya biasanya tahan 3 jam. Apalagi ini kan rekaman ini kan. Yang namanya kameramen kecamatan tidak mampu. Baru saya doang nih. Minta izin saya di atas ya, supaya gambarnya bagus. Iya. Saya kasih pengantar ya. Targetnya adalah Jumsi di RW 02 KPAD yang begitu sukses untuk RW 2 KPAD. Boleh bertanya Bu Lurah? Seandainya Ibu Lurah dapat hadiah umroh 5 untuk Kelurahan Geger Kalong. Minta maaf ya. Dan menurut peraturan harus namanya lebih dari 1. Jadi jangan hanya Juniasi, jangan. Juniasi Muhammad gitu. Karena paspor harus 2 nama. Nah kira-kira 5 hadiah itu mau dikasih siapa? Mohon izin, kasih clue-nya. Clue. Clue-nya. 1. Ibu Ketua Kelompok PKK RW 02. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Yang kedua. Kasih Ekbang, Kelurahan Geger Kalong. Amin. Yang lagi ini ada nggak salah? Ya ini. Yang lagi ini saya berikan kepada. Kalau nanti dibilang langsung saya bilang Masya Allah gitu. Masya Allah. Baiklah Bu Ketua Bu Lurah. Jadi akan saya sampaikan yang memberi amanah. PKK atasnya cukup 3 dulu aja. Iya, baik ya. Umrohnya. Iya. Ini boleh dicatat ini sama Ketua RW karena ternyata sudah diberi clue sama Bu Lurah. Iya. Jadi saya mau berkisah ini Ibu Bapak, ketika saya membuat untuk Idul Adha, Idul Kurban, yang paling banyak nonton itu adalah kalau kamera ditempatkan di pintu masuk. Jadi rupanya paling senang yang sholat itu melihat dirinya waktu keluar dari gerbang. Wah begitu, itu pengalaman kameramen. Jadi nanti siap-siap kalau lihat kameranya ada saya, senyumlah, jangan cembetut. Karena ini sudah 50 menit dan ini semua bagus, tidak dipotong, tinggal 10 menit lagi supaya saya bisa pulang. Karena profesor yang di rumah menunggu. We had time only 10 minutes to go, so this is our apa ya? Our korpe. Iya, our korpe here and over there the general. The general is walking. Mungkin dia itu sedang mengawasi, siapa tahu ada yang nakal. Dan ini sudah 6,2, Ketua RW sedang melangkah dengan gayanya.
the general style. Iya. Karena kita tinggal 9 menit dan kita gunakan sebaik-baiknya. Wasit Jangkung, mohon maaf mengganggu. Wasit Jangkung ini sekarang produksinya apa? Marwot. Boleh dimakan manusia enggak? Oh, saya bangga betul melihat ini. Ini salah satu UMKM yang diwaspadai Bu Lurah untuk diberikan kesempatan dapat dukungan biaya dari Dirjen UMKM. Tanya Bu Lurah nanti. Ya, karena ini sudah mau 1 jam, jadi tinggal 9 menit. Saya pamit undur ya. Iya. Saya kepengen Ibu Lurah menyampaikan sesuatu karena mungkin silau ya. Ini pertanyaannya dalam bahasa Sunda ya. Kunaon kabarna Bu Lurah? Alhamdulillah sadayana sarehat, daramang, dan mudah-mudahan di dalam menjalankan ibadah puasa saum ieu Alhamdulillah. sadayana sehat walafiat. Amin. Kanggo warga RW 02 khususnya umumna kanggo Kelurahan Geger Kalong umumnya lagi untuk seluruhnya. Semua ada Amin. dalam sehat walafiat. Waalaikumsalam. Bu Lurah, ini masih ada 8 menit. Jadi berikutnya. Ini Ibu, ini stafnya Ibu ya Bu ya? Mau mama enggak? Oh, boleh perkenalkan diri Bu, karena untuk Ibu boleh 3 menit. Artinya gini, sebagai seorang ibu, memang harus begini. Kalau terlalu tinggi nggak bagus. Kalau ini bagus sekali gambarnya gini. Makanya saya gerakannya agak beda-beda. Nah, karena di sini udah bagus sekali Bu. Saya kan punya cucu umur 7 tahun. Apakah di lingkungan RW di sini ada semacam perhatian untuk cucu saya itu umur 7 tahun cucu, cuma di Semarang, tapi saya membayangkan apakah di sini ada gitu Bu? Ada Pak, di sini kami ada sekolah yang bisa untuk pembinaan anak. Silakan aja dibawa ke sini anaknya Pak. Oh, alhamdulillah. 7 tahun Bu SD? Iya, SD. Oh, lalu kesehatan gimana? Kesehatan? Kesehatannya kan ada bina balik untuk anak-anak. Oh. Ada di posyandu, ada banyak Pak tersedia di sini. Silakan anak Bapak dibawa ke sini. Jadi kalau anak Ibu atau cucu Ibu juga dibawa ke sini sekolahnya? Iya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Lurah? Apakah ada yang mau sampaikan? Saya sudah mau pamit diri. Sudah cukup. Ya, kalau mau menonton nanti cukup subscribe aja. Namanya sudah tahu. Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangdua Nusantara. Begitu. Pokoknya ada wajah saya, diklik subscribe. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Iya. Ini pas 60 menit ini. Oh, mohon izin. Nanti profilnya perlu 2. Bu Lurah sama Bu inilah, Bu RW ya. Iya. Karena harus cantik-cantik profilnya. Oh, satu lagi nanti sholat ada lagi seperti ini. Keren.
Wah, ini suatu kebangkitan baru ini. Karena tahun-tahun yang lalu tidak demikian. Progres ya. Kebangkitan baru. Wah, nanti cantik sekali nih kalau sudah begini. Wah. Wah. Kalau gitu saya agak lama di sini. Iya, saya mau kasih penjelasan ini sama penonton-penonton saya. Iya. Tapi mohon maaf Pak ya, saya pakai bahasa Inggris. Nanti Bapak terjemahkan dalam bahasa Sunda. Wah, nggak bisa berdiri dia. Berarti harus di sini. Soalnya takut ini Pak, takut pecah. Sudah berkali-kali pecah. Di sini. Di sini loh. Insya Allah bagus. Iya, maklum lah Pak. Ini dia. Ya, saudara. Memang kegiatan hari ini kegiatan yang sungguh mulia. Bayangin, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan mimpin apel Korpe. Tuh kan. Memang itulah. Ini bagian akhir karena masih 3 menit, baru 57 menit. Pertanyaan untuk Bapak. Saya lihat Bapak ini selalu wajahnya di mana-mana ada kalau kegiatan di sini. Apakah hari ini Bapak merasa bahagia? Bahagia selalu. Karena nggak pernah saya rasakan seperti ini. Jadi saya udah janji tadi semua orang, besok waktu sholat Idul Fitri, saya bikin lebih baik. Dan real time Pak. Artinya bukan rekaman, ini rekaman nih. Karena sekarang fasilitasnya luar biasa bagus. Nah, ini Bapak ini yang agak sepertinya belum dapat uang nih. Dia nggak semangat dia ini. Iya, saya tahu isi hati orang. Nih. Bapak dari mana Pak? Dari bagian mana? Bagian Tajimalela atau di mana? Oh, Satpam. Nah, sebagai Satpam KPAD. Nah, saya kemarin perhatikan ada namanya Lisa siapa tuh? Lisa Mambo. Nah, dia bilang gini, Pak Kolonel, waktu papaku hidup, dia sempat pesan sama aku Kolonel. Katanya gitu, dia tahu saya Kolonel. Nah, itu di di posko depan itu. Nah, bahkan saya bikin videonya. Jadi saya bikin videonya. Sudah tinggal 1 menit nih Pak. Nah, jadi silakan. Karena saya bikin 1 jam aja dan nanti sudah ini aja lah kalau gitu. Inilah bagian akhir dari 1 jam ini. Jadi ini judulnya adalah Jumat Bersih yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Ketua RW dengan semua kompartemen termasuk Satpam. Sebab kalau Satpam tidak ikut langsung dipecat. Begitu ya Pak ya? Betul, Pak. Iya betul. Iya. Gaji diambil. Gaji diambil ya? Betul. Oh, tapi itu bagus sekali warna hijau. Terus nanti putih warna kemana? Ini sini ya. Waduh. Ini yang pakai ini aja warna putih. Pak, jadi Bapak ini kerja begini karena memang bahagia atau kepokso? Wah, sampai bingung nih Bapak ini. Kepokso atau bingung? Atau ikhlas? Ikhlas ya. Ikhlas ya. Memang banyak orang tua di sini saya lihat suri tauladan. Jadi Bapak ini suri tauladan. Bapak umur berapa? Umurnya piro? 37. Oh, Bapak umur 37. Oh, waduh. Berarti Bapak senior. Sama dengan Presiden. Presiden kan 72. Iya, Bapak 73. Waduh, berarti memang betul-betul. Wah, ini Bapakku ini. Waduh. Jadi Bapak udah 73 ya? Aku baru 67, Pak. Ya, matur suwun ya Pak ya. Pamit nggih. Waduh, ya inilah keceriaan karena mereka Korpe dan kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan jalan kaki.
Ya, ini sudah 1 jam 2 menit dan kita bahagia betul karena sudah bisa menyampaikan nilai-nilai tertinggi dari kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak-pihak. Sedemikian bagus, ada perwakilan dari RT, dari kantor RW, dari kelurahan, Ibu Lurah tadi. Bahkan kami sudah minta izin Ibu Lurah wajahnya menjadi profil daripada kegiatan ini. Karena profil itu bisa dibikin atas sistem itu ada 3. Jadi dipilih oleh sistem ada 3. Kita tinggal milih. Tapi bisa juga langsung kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa. Jadi kemudian bisa juga menjadi dibuat 15 detik atau 3 menit. Biasanya 3 menit pertama. Jadi indah betul. Inilah suatu peluang yang diberikan oleh youtube.com kepada setiap penyelenggara siaran media ini. Kita berharap bahwa nanti ketika tanggal 31, 10 hari lagi ya, ada sholat Idul Fitri, kita akan menyiarkan streaming. Artinya dengan fasilitas dari wifi dari gedung olahraga GR Kalong Bandung Raya, itu kita dapat support signal, maka akan bagus. Pada waktu lalu sudah demikian, jadi hari-hari berikut ini akan bagus. Namun jika tidak bisa, maka kita akan melakukan siaran tunda seperti yang terjadi sekarang. Saya kira bisa nanti menjadi 1 jam 20 menit ini, karena perjalanan jalan kaki dari GBR Gelora Bandung Raya, GBR Kalong Bandung Raya. Iya. Jadi kita sini ya. Kita langsung nanti akan produksi yang 3 menit, yang 15 detik, dan seluruhnya bahkan bisa cepat karena kita sudah makin terampil dan penuh dengan sukacita melakukan ini. Yang sesungguhnya sangat diharap adalah kalau keterampilan ini bisa dikuasai oleh banyak orang. Karena sesungguhnya ini juga bisa mendatangkan income kehidupan, mendatangkan kepuasan pribadi, dan juga sikap yang ini rumah kawan saya, Arifin, Muhammad Arifin, kolonel. Oh, kenapa mati ya? Ini kenapa mati? Oh, ini harus ditanyakan ini. Yang mati ini adalah dia tidak suka alpukat. Ini alpukat muda. Bude, kenapa alpukatnya Pak Arifin, teman saya, itu layu daunnya? Panas kali ya udaranya. Saya pikir padahal masih muda, kalau sudah tua buahnya banyak-banyak itu. Sayang ya. Iya, aduh kasihan ya.
boleh bertanya Bu, kenapa pohon alpukatnya Pak Arifin Muhammad, CS saya, kering? Kenapa? Padahal pohonnya masih berbuah seperti ini nih. Ini saya ambil, aduh. Baik, kita udah sampai di kediaman kita, rumah kita, Jalan Pajar 74A. Ya, di sebelah kita 73B, Pak Bahit, dan di sebelah kanan Pak Slamet, Kapten Slamet. Jadi inilah penampakannya, dan kita akan masuk rumah dan menyelenggarakan segala agenda-agenda kita. Ya. Salam Nusantara. Nusantara maju. Alhamdulillah.